Pertama ini bertempat di Dusun Gatur Mulyo. Mengetahui PNS di Dusun Gatur Mulyo ini ada 3 musola dan 1 masjid. Oleh karena itu dibagi jamaahnya. Ada yang di Jalan Madura, ada yang di Lintas, dan ada yang di tempat KRT Warga. Jadi mohon maaf jamaah sudah dibagi agar semua musola terisi semuanya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Bapak RT semuanya bisa kumpul, bisa hadir dalam acara silaturahim sampai Ramadan, komunitas desa bisa berubah. Patut kita syukuri kepada alhamdulillah di alamin. Saya sendiri selaku membawa acara yang pertama mengucapkan terima kasih, yang kedua meminta mohon maaf apabila di dalam menyuguhkan minuman kurang berkenan atau tempat kurang berkenan, mohon maaf yang besar-besarnya. Yang hanya itu yang bisa sampaikan karena waktu juga. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dalam hadisnya dikatakan ja'a rajulun ila Nabi wa qala ausini ya Rasulullah qala la taghdab. Ausini ya Rasulullah qala la taghdab. Ausini ya Rasulullah qala la taghdab. Jadi pada suatu saat datang seorang laki-laki sowan kepada Nabi. Beliau sowan kepada Nabi, matur kepada Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Beliau mengulang lagi, ausini ya Rasulullah, beri saya wasiat ya Rasulullah. Rasulullah mengulang, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi sampai 3, ya Rasulullah ausini qala la taghdab. Jadi datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, beliau minta wasiat kepada Rasulullah, beliau minta ya Rasulullah berilah aku wasiat. Rasulullah mengatakan jangan marah. Beliau mengulang yang kedua kalinya, ya Rasulullah beri aku wasiat. Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Sampai ketiga kali laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah beri aku wasiat. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Dan ini ada apa? Di balik kenapa Rasulullah itu dimintai oleh seorang laki-laki wasiat sampai 3 kali Rasulullah hanya mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, atau jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan ini para diri yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita punya telusur ketika ini seseorang itu memiliki sifat pemarah, maka orang itu akalnya akan hilang, akal sehatnya akan hilang, maka dia akan dikuasai oleh setan. Maka setan itu akan memunculkan sifat-sifat yang mana yang ia miliki kepada manusia tersebut. Boleh kita contohkan. Di antaranya adalah ketika jenengan ini seorang guru, apakah itu di madrasah, apakah di sekolah, apakah SD, SMP, SMK, SMA atau yang lain, ketika ada murid-murid jenengan yang tidak masuk sekolah, 1 kali tidak masuk jenengan diam, 2 kali tidak masuk jenengan diam, 3 kali jenengan diam, maka di situ ketika 3 kalinya jenengan masuk, murid-murid jenengan itu tidak masuk sekolah, maka apa yang akan muncul? 1, pasti marah. Siapa yang dimarah? Yang dimarah adalah murid-murid yang hadir pada saat itu. Padahal kalau secara logika yang kena marah itu bukan mereka-mereka yang hadir, tapi mereka-mereka yang bolos. Tapi kenapa kok pikiran marah itu kita lampiaskan kepada mereka-mereka yang ini hadir? Jadi ini salah satu contoh yang gampang. Ketika orang itu sudah ini dikuasai marah,
maka sifat-sifat setan itu akan muncul. Dan masih banyak lagi. Di antara dari sifat-sifat yang kayak demikian, biasanya seorang memiliki ada seorang suami sama seorang istri, kemudian ada cekcok atau apapun, maka ketika suami itu cekcok dengan istrinya, maka otomatis setan itu langsung menyerang. Maka akan muncul kata-kata yang di situ tidak akan seharusnya tidak boleh diucapkan. Saking emosinya kadang yang perempuan minta cerai, yang laki-laki langsung melontarkan kata-kata cerai. Kalau hanya kata cerai gampang, tapi kadang main tangan. Nah ini yang dilarang oleh agama. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan lakukan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apalagi sifat orang tua, khususnya ini adalah seorang ibu, di mana ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Ibu yang biasa harusnya sabar, dibimbing oleh Allah untuk menjadi seorang yang sabar dari ketika dia itu hamil, bagaimana dia itu merasakan sakit yang luar biasa, makan nggak doyan, lemesnya luar biasa, sampai kadang memiliki sertai muntah-muntah. Belum lagi perjuangan dia melahirkan, belum lagi perjuangan menyusui. Diajari sabar oleh Allah kayak demikian. Tetapi ketika dia itu diganggu oleh anaknya jengkel, anaknya bikin marah, maka orang tua khususnya ibu itu akan mengucapkan kata-kata yang di situ ketika dia emosi, maka tidak akan bisa mengontrol ucapan. Makanya kadang ada nomor ini anak gablek, anak nomor ini belik, itu karena itu dari orang tuanya. Dia itu nggak sadar, nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan, bahwa apa yang diucapkan oleh orang tua itu sangat-sangat mustajabah. Sampai Rasulullah mengatakan doa Nabi ala ummati kadu doa walid ala walad kedua Nabi ala ummati. Doa kedua orang tua kepada anaknya itu sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Sama gimana kodo-kodoe mustajabah, sama-sama dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat-sifat yang ketika seseorang itu gampang marah, dia adalah akan menuduh orang lain, suka menuduh orang lain, bahkan kadang sampai membatalkan ibadah, amal-amal ibadahnya. Bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, peringatan bagi kita semuanya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai kalian manusia, jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian yang kalian dengan itu sudah mengeluarkan nomor ini, sedekah kopi, sedekah jajanan, sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, tetangga dengan kasih semuanya. Jangan kalian batalkan sedekah itu bil manni wal adha, dengan cara kau batalkan bil manni, dengan cara memenuhi undang-undang wal adha, dan menyakiti. Nah ketika dengan ini sudah sedekah kepada orang lain, sudah tidak usah diundang-undang. Tidak usah kita punya pikiran yang lain. Karena apa? Ada orang itu mikir, saya ini mau sedekah, ada uang nomor ini 500.000, itu ada anak yatim. Nanti kalau saya berikan kepada anak yatim, nanti diberikan mercon, diberikan baju, nanti diberikan apa? Mainan ini. Loh, itu salah besar. Kata loh, salahnya gimana? Kita itu tidak boleh urus apa yang kita berikan, tidak boleh. Tujuan kita Allah perintahkan. Ketika Allah perintahkan santuni anak yatim, ya udah. Ketika udah kita berikan kepada anak yatim, mau uang itu dibatalkan ke mercon, ya silahkan. Untuk beli mainan, ya silahkan. Bahkan di nomor ini disobek, ya silahkan. Itu hak dia, bukan kita. Kata loh. Karena apa? Karena gini, ketika kita masih mengurus kayak demikian, kalau soal emang rugi saya. Dan tak kasih 500.000 malah untuk nomor ini beli mercon. Berarti jangan nggak ikhlas. Karena apa?
karena sedekah yang kita berikan ketika udah ini dalam keterangan para ulama hadis itu dikatakan sebelum sedekah itu diterima oleh orang yang berhak menerima, maka itu lebih dulu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya itu ada faktor karena apa ini marah, faktor marah. Bukan masjid aja jadi sasaran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masjid musola jadi korban. Masjid ini tidak salah apa-apa, karena kita punya masalah dengan Allah ini, selamanya punya masalah dengan tetangganya lagi ke masjid, akhirnya kita nggak jadi ke masjid. Karena apa? Karena ada yang punya masalah dengan kita. Kayak ini, akhirnya kita selalu tahukan. Yang kayak gini itu banyak sekali. Akhirnya mundur siji orang jamaah. Padahal apa? Salah kecil itu apa? Salah langgar itu apa? Mereka tidak punya salah. Kenapa mereka jadi korban? Loh, ini kan apa? Karena sifat marah yang datang dari kita, yang di situ diwujudkan oleh Iblis supaya kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis Riyadhus Shalihin diceritakan ketika para sahabat Nabi itu selesai melaksanakan peperangan, mereka lagi ada di kemah-kemah, tiba-tiba masuk satu orang musuh, satu orang kafir masuk menyelinap mau membunuh, tapi akhirnya kemenangan. Akhirnya dikejar itu sama orang ini, rombongan orang-orang Islam dikejar, akhirnya sampai di pojok siap mau dibunuh. Itu pedang salah satu sahabat Zaid kalau nggak salah itu udah di tangan begini. Jadi musuh udah jatuh, pedang udah di tangan, ketika udah mau ditebaskan ke leher, si musuh tadi orang kafir itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi apa yang ada di hati saya sahabat itu? Dia mengatakan, oh gue ini mengucapkan dua kalimat syahadat mesti merawat bila katakan orang nama Gusti Allah, langsung itu pedang ditebaskan penggal kepalanya mati. Akhirnya kok esok harinya kami sahabat ini mau cerita dari satu telinga ke telinga sampai kepada Rasulullah, kemudian dipanggil sahabat, ditanya, saya mendengar kabar bahwa tadi malam ada pengunjung yang masuk, benar ya Rasulullah. Kemudian dia terpojok, benar ya Rasulullah. Kemudian ketika kamu mengenai pedang, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah betul ya Rasulullah? Kenapa harus kamu pegang kepalanya? Kenapa harus kamu bunuh? Dia menjawab, ya Rasulullah, karena saya yakin, karena dia bisa yakin bahwa dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat bukan karena ingin masuk Islam, tapi karena terpojok, kepingin supaya dia selamat tidak saya hukum. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah lihat isi hatinya? Apakah kamu sudah buka, kamu lihat bahwa dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat bukan karena masuk Islam, tapi karena terpaksa? Tidak ya Rasulullah. Itu sampai akhirnya Rasulullah ulang-ulang terus pertanyaannya. Itu karena apa? Karena satu, karena sumber yang ada di dalam diri sahabat yang bernama Zaid. Jadi bahayanya orang ketika dia sumber sampai kayak begini ya. Ini yang dulunya aja nomor ini musuh baru masuk Islam itu sampai kayak begini ya. Rasulullah itu sampai nomor ini pasti. Bagaimana nanti kamu bertanggung jawab dan kepada Allah ketika kamu membunuh orang yang mengucapkan kalimat syahadat? Karena Rasulullah mengatakan tidak takut musliman bisa lima falqatil wal maqtul dakhalana. Rasulullah itu pernah diprotes kalau sahabat. Beliau mengatakan ketika ada dua orang Islam yang mana kedua-duanya ini bawa pedang, bawa golok, karena gelutan tak masalah apa,
keduanya saling bunuh-bunuhan, maka falqatil wal maqtul dan wanar sing mati lan sing apa sing mateni lan yang dimatikan, yang dibunuh dan yang membunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh jelas, karena apa? Dia membunuh menghilangkan nyawa. Itu yang dibunuh ada anak yang ditinggalkan, ada istri yang ditinggalkan, ada cucu-cucu yang ditinggalkan. Siapa yang menafkahi? Tapi kalau yang dibunuh kok bisa masuk neraka gimana? Tidak Rasulullah, kamu tahu kok andai kata yang dibunuh yang mati itu diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, tentu dia akan membunuh yang dibunuh. Sampai kayak gini. Itu apa hikmahnya? Larangan sesama muslim apapun masalahnya jangan sampai terjadi pembunuhan. Gak boleh. Pembunuhan terjadi karena apa? Karena godaan dari syaitan, karena rasa marah. Tapi kalau kita itu bisa meredam rasa marah, maka itu sangat luar biasa. Sebagaimana dicontohkan oleh menantu dari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau Sayyidina Ali radhiyallahu wajah. Sayyidina Ali itu sangat luar biasa, yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada satupun sahabat yang ilmunya setinggi daripada Sayyidina Ali. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya adalah gudangnya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Jadi kalau mau mencari ilmu berarti harus melewati pintu, dan pintunya adalah Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali itu pernah diuji yang dimuliakan oleh Allah. Bener orang Rasulullah mengatakan apa ini? Ali itu pinter. Coba orang Yahudi itu dikumpulkan 10 orang, dikumpulkan orang Yahudi, kemudian mereka disuruh datang menemui Ali. Cuma satu pertanyaan yang diajukan kepada Ali. Kata kumpul-kumpul orang kafir, kalau Ali memberi jawaban satu jawabannya beda-beda, 10 orang yang kita kirim ini kok jawabannya beda-beda, berarti dia memang seperti yang dikatakan orang itu. Tapi kalau ternyata dia kasih satu pertanyaan, 10 orang bertanya satu pertanyaan, jawabannya kalau cuma satu, berarti Ali tidak memiliki. Lebaran ada satu datang. Ya Sayyidina Ali, aku mau bertanya pada apa? Mulia mana antara ilmu dan harta? Sayyidina Ali menjawab, mulia ilmu. Kenapa mulia ilmu? Sayyidina Ali menjawab, karena ilmu menjaga yang punya, sedangkan harta menjaga yang punya. Dia nama betul. Nanti dengan orang motor kosong-kosong itu bunyi, pedagang maling, jobol belakangnya. Tapi kalau jenengan punya ilmu itu akan menjaga jenengan. Akhirnya balik. Data yang kedua, tanya lagi, mulia mana? Ya Ali, mulia mana antara ilmu dan harta? Dijawab, mulia ilmu. Kemudian kenapa? Maka ini ilmu mengatakan lebih mulia daripada harta. Dan itu bukan cuma satu kali, sampai 10 kali. Sampai yang terakhir yang 10 dikatakan, ketahuilah, kok andai kata orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu datang ke sini semuanya, 1000 yang datang menanyakan satu pertanyaan, mulia mana antara ilmu dan harta, maka saya akan aku jawab semuanya. Dengan ini, tadi yang dikatakan Muhammad ini, saya punya Ali, saya punya satu, bahwa ilmu itu menjaga yang punya, kalau harta dijaga yang punya. Suatu saat Sayyidina Ali itu perang melawan musuhnya yang gagah berani, sampai akhirnya sang musuh itu lawan ini tersyukur jatuh, dan Sayyidina Ali pedang tidak siap untuk nama ini diayunkan, tapi ternyata apa? Musuhnya itu malah meludah Sayyidina Ali, kena itu bukan, jadi
Jadi saya bina Ali siap membacok, dia yang tidak terpojok di nomor di bawah pemudai saya bina Ali dari nomor ini dari berapa? Akhirnya apa? Saya bina Ali pergi, nggak dibunuh, dia pergi, ditinggalkan musuhnya sampai musuhnya bingung. Ini kenapa? Ada apa? Bukan harusnya dia tinggal membunuh saya sebagaimana dia dengan saya Ibrahim. Kenapa nggak mau? Akhirnya dikejar saya dengan Ali. Dikejar kemudian diberikan ya Ali tunggu sebentar. Saya clearkan dengan kamu. Bukankah kita ini benar? Kamu itu orang Islam, saya musuh kamu. Bukan harusnya kalau memiliki ketika aku terpojok kamu tinggal membunuh saya dan kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kenapa ketika kamu ini mau membunuh saya, kemudian saya mudai, kamu malah balik, kamu tidak membunuh saya? Nopo jawaban saya dengan Ali memberikan jawaban yang logis. Karena nopo karena saya dengan Ali itu adalah bukannya ilmu. Saya dengan Ali mengatakan ketahuilah bahwa dari awal aku perang itu karena Allah. Ketika aku membunuh musuhku karena Allah, bukan karena apa-apa. Tetapi kamu lihat, ketika aku mau kamu sudah tersuper, kamu sudah mengangkat kepala kamu, kemudian kamu dari saya. Otomatis di situ, ketika aku membunuh kamu, saya membunuh bukan karena Allah, tapi membunuh karena emosi, karena kamu telah menodai saya. Berarti kalau saya membunuh kamu dengan alasan karena kamu telah menodai saya, berarti sia-sia perjuanganku. Saya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku pergi. Jadi akhirnya ketemunya di mana? Ternyata gini tahu. Jadi ilmu itu menjaga yang punya, sedangkan harta dijaga oleh yang punya. Dengan ilmu saya bina Ali di situ tidak jadi membunuh musuhnya yang sudah terpojok, yang sudah menudai dia, padahal tinggal membunuh. Nah itu Allah dengar mesti langsung, langsung berbicara ini. Karena apa? Wis musuh pani hidup, padahal wis terpojok. Tapi saya tidak. Ini pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, hikmah yang dapat kita ambil. Hikmah apa? Hikmah di situ ketika Rasulullah dimintai oleh seorang laki-laki minta wasiat, Rasulullah menjawab, la tangkok, jangan marah, dan jangan marah. Ini betapa nomor ini Kanjeng Nabi itu memberi tuntunan suri tauladan kepada kita. Bagaimana kita itu menjadi nomor ini orang yang lebih sabar. Karena ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kalau orang itu nomor ini disertai dengan sifat marah, maka marah itu kata Rasulullah datangnya dari setan, datangnya dari iblis. Sedangkan al-iblis khuliqa minan nar, bahwa iblis itu diciptakan dari api neraka. Sedangkan mana untuk fi'u bilma, sedangkan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Ketika kita marah, ketika kita emosi, itu berarti panas awal. Nah panas itu datangnya dari setan. Maka yang bisa meredam panas hanya satu, dari air. Bukan awal diri habis, bukan, tapi awal diri wudhu, supaya hati kita ini menjadi tenang. Ini hukuman atau ajaran bahwa komunitas ternyata orang itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau komunitas di dalam dunia jadi orang yang marah-marah, orang yang suka marah itu adalah salah satu perubahan di mana bangsa-bangsa gaib itu bisa masuk dalam tubuh kita dengan sangat cepat. Makanya kalau saya mudah marah itu biasanya melawan ini biasanya nah itu kan itu mesti orang jenis atau karena apa? Karena di dalam dirinya itu diganggu oleh bangsa yang itu saya masih
kan dulu zaman apa JRA, Gus Aman itu pernah mungkin ketika ngomong ini yang JRA dari sini belum pernah ngomong ini belum dijelaskan. Beliau itu pernah nge-share Gus Nursuti, itu ditandai di area publiknya. Tolong bantu bacakan nomor ini ayat-ayat rupiah untuk rupiah Gus Nursuti karena apa? Di dalam dirinya itu ada ketambahan jin. Makanya dengan ngomong sama terus kata-kata jatuh dan itu keluar karena apa? Karena ini uang. Kata itu tahun 2018 atau 19 itu asli Gus sama sampai nah, ini satu pertanda bahwa di mana orang yang mudah marah, mudah emosi, gampang marah, maka itu cepat dimiliki oleh barang-barang yang kayak demikian. Dan orang yang mudah marah itu sulit untuk menerima nasihat karena apa? Dirinya sudah dikuasai oleh barang-barang yang kayak demikian. Jadi Bapak itu kalau dulu satu intinya adalah bahwa ini kita belajar jangan marah. Yang kita khawatirkan itu adalah anak-anak kita. Kalau dengan mungkin nomor ini sering dengan kaset-kaset yang diputar-putar di nomor ini di masjid-masjid yang sekarang menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Shibres itu juga gara-garanya emosi orang tuanya. Nah, tetapi orang tuanya emosinya bagus. Karena pada saat ketika Shibres kecil, orang tuanya itu lagi kalau ada acara. Dan orang Arab itu kalau acara nggak seperti kita. Kalau orang Arab itu entek-entek. Foto siji, foto siji di masa siji. Kalau itu satu siji dari orang kalau kecamatan ini tidak betul. Jadi rumah saya itu berderet basinya itu sudah seperti ternyata apa dia itu namanya kecil main itu tanah pasir dilempar-lemparkan di masalah. Loh artinya apa? Ketika ibunya tahu otomatis emosi karena apa? Kamu udah datang udah jam makan ingin makan sedangkan nggak mungkin 1 jam 2 jam bisa menghadirkan makanan segitu banyak. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi ungkapan jengkel emosi. Akhirnya orang ini terjadilah kata-kata sebuah doa yang itu adalah nomor ini suatu saat nanti ketika kamu besar kamu akan menjadi salah satu imam Masjidil Haram dalam keadaan orang tua emosi. Tapi apa? Ternyata doanya dijawab oleh Allah. Doa orang tua, doa seorang ibu dalam keadaan marahun itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apalagi kita ini, coba anaknya melakukan ujian, ujian mempunyai dia ini saja dengan itu orang tua itu doa jenengan lebih didengar oleh Allah. Maka daripada doa-doa mempunyai para kiai, doa para ustaz, doa dulur jenengan terus doakan habis sholat yang penting doakan. Insya Allah doa jenengan diijabah. Karena jadi mau yang penting doa itu adalah keyakinan. Jenengan yakin di situ Rasulullah mengatakan doa al-walad, doa al-walid al-walad doa ini Nabi ala ummati. Doanya orang tua kepada anak itu sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Cukup semata dan berdua kalau akhir ibunda waliku marasulati wa sallallahu alaihi wasallam.